Assalamualaikum. Hai semua. Kita berjumpa lagi di kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku pada bab ke-82. Mengenal Harun. Like, komen dan share video ini ya, agar teman-teman lainnya ikut menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya juga ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Aku mandiin ya, kata Utami sambil menyetel suhu air shower. Asyik, jeritku dalam hati. Utami melepaskan pakaian hijau pasien yang sejak kemarin aku kenakan, tapi celananya enggak loh. Dari kemarin aku memang menggunakan celana chino sedengkul. Pasrah aja deh ketika Utami mulai membasahi tubuhku dengan air shower yang hangat. Untuk daerah kepala, Utami sangat hati-hati. Dari air buangan yang membasuhku, terlihat air itu bercampur darah. Untung Mas Imam kemarin baru cukur, jadi rambutnya tidak terlalu mengganggu proses pengobatan kemarin, kata Utami. Aku keramasin ya, banyak sisa darahnya di rambut. Aku hanya membalas dengan anggukan kepala. Setelah itu Utami menyabuni badanku dengan telaten, aku sangat menikmati kelembutan Utami dalam mengurusku. Meski kemarin dia agak ketus dan cuek, aku yakin rasa cintanya masih besar padaku. Ada beberapa pertanyaan di dalam hati terkait kasus hilangnya dulu, tapi mungkin saat ini belum saatnya. Badan sudah segar, hati juga senang. Sekarang saatnya sarapan. Utami membuat soto ayam untukku. Pantas dia lama tak terlihat saat aku bangun tidur tadi, ternyata dia sedang masak untukku. Setelah makan, Utami menyuntikkan beberapa obat ke selang infusku. Ada beberapa obat oral juga yang harus diminum. Jadi betah tinggal di sini, benar-benar jadi raja. Semua dilayani dengan baik oleh bidadari Utami. Aku buka jendelanya ya. Utami mematikan AC lalu membuka gorden dan jendela, biar udaranya ganti. Kamu libur berapa hari? Tanya Utami. Sampai besok. Tapi kayaknya belum sembuh ya. Kok bilang begitu? Kamu aja sudah seger gitu kok. Bisa jalan sendiri, gak perlu tambah darah. Lukanya juga dalam penyembuhan. Besok balik lagi ke pangkalan aja, sesuai jadwal tiket pulang. Masih kangen sama kamu, pengen terus ada di sisimu, pengen terus dilayanin sama kamu. Utami cemberut sambil menopang dagu dengan kedua tangan. Habis infusnya sebotol, cabut aja, sudah sehat kok. Jangan, pasang aja infusnya sampai seminggu, nanti kalau mau keluar kamar, kamu yang antar ya. Emang sanggup bayar bilnya? Aku bayar pakai mas kawin dibayar tunai. Utami menghembuskan nafas kasar lalu berdiri ke depan jendela. Kalau aku gak mau, gimana? Aku akan melamarmu ke Malang sana. Aku akan minta izin pada kedua orang tuamu di sana. Gak semudah itu, Mas. Semua akan mudah bila kita jalanin. Kalau gak dijalanin ya akan terasa berat. Kamu gak kenal siapa Harun. Aku tidak peduli padanya. Niatku tulus untuk yang terbaik bagi kita. Nanti aku mau bilang sama orang tuamu, jika kamu di sini, dan siap aku nikahi. Aku berjanji itu, sejengkal pun aku tak mau melepasmu. Mas, Utami berbalik dan mendekat padaku. Harun itu licik sekali. Coba ceritakan padaku, apa yang telah dia lakukan pada keluargamu. Utami diam lalu duduk di sampingku sambil menyandarkan kepala ke bahuku. Sejak Pak Karta meninggal, Papa yang memegang kendali bisnis Pak Karta. Pak Karta itu ayahnya Harun. Bisnis Pak Karta yang dipegang Papa maju pesat, bahkan sampai membuka cabang baru di kota lain. Semua keberhasilan bisnis itu ada dalam kendali Papa. Tapi Harun taunya hanya berfoya-foya doang. Malah bisanya menyuruh ini itu, tanpa memperhatikan akibatnya. Papa membangun klinik untuk Harun, agar dia fokus mengurusi kliniknya aja tanpa mengusik bisnis yang dijalankan Papa. Seharusnya Harun itu bersyukur dengan adanya Papa di perusahaan yang Papa pimpin, bukan malah meminta anak Papa untuk dijadikan istri. Yang hutang budi itu dia, bukan keluargaku. Coba kalau Papa nggak mengembangkan bisnis keluarganya, mungkin dia nggak sekaya sekarang ini. Tapi aku juga bingung. Kalau Papa nggak kerja di perusahaan Pak Karta, Papa mau kerja di mana lagi? Jelas Utami panjang lebar. Aku mengangguk-angguk mulai mengerti situasi yang terjadi di keluarga Utami, tapi kata Suryo, ayahmu pro sama harus CS. Benar begitu. Ya enggak lah, cuma kamuflase aja. Sebenarnya Papa juga sudah muak dengan tingkah Harun yang kekanak-kanakan itu. Ya berarti gampang dong, tinggalin aja Harun dan perusahaannya. Kenapa harus mengorbankan kamu?
Papa mau kerja apa? Meski papa orang nomor satu dalam perusahaan itu, tapi saham terbesar tetap dipegang Harun. Bahkan ada pasal yang menyebutkan bahwa papa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Harun sampai dia menikah. Hah? Siapa yang buat peraturan seperti itu? Pak Karta. Dia buat peraturan seperti itu agar Harun terjamin hidupnya setelah kematian orang tuanya. Apa ada peraturan yang menjelaskan bahwa kamu harus menikah dengan Harun? Gak ada. Amit-amit banget deh. Kenapa papamu mau menerima konsekuensi yang begitu rumit dari Pak Karta? Iya, karena dijamin jadi direktur utama oleh Pak Karta. Kayak gitu deh papa. Diiming-imingi harta dan jabatan, bikin lupa daratan. Jangan begitu, bagaimanapun dia orang tuamu. Iya, akhirnya penyesalannya di akhir bikin semua urusan jadi ribet. Harun gak tertarik sama cewek lain selain kamu. Dia sudah suka sama aku dari zaman sekolah dulu, setia nungguin sampai aku selesai kuliah, sampai aku merasa siap untuk nikah. Heran aku. Jadi kalau aku simpulkan, kedua orang tuamu sebenarnya tidak setuju dengan kemauan Harun untuk menikahimu. Begitu ya? Utami mengangguk pelan lalu menunduk. Jadi aku harus bagaimana? Kasian papa sama mama, gak bisa lepas dari belenggu Harun. Nanti kita bikin strategi yang pas untuk melewati semua masalah yang ada di hadapan kita ya. Kamu sekarang aman di sini. Aku kepikiran papa sama mama terus. Selama aku gak ada pastinya mereka diteror sama Harun CS. Bayfon, kira-kira telepon mama masih disadap sama Harun gak ya? Memang pernah disadap sebelumnya? Iya, pernah. Makanya sampai sekarang aku gak pernah nelpon mama lagi. Oh begitu ya. Mamamu punya agenda rutin keluar rumah gak? Maksudnya? Seminggu sekali ke pasar atau pergi kemana gitu, nanti di tempat itu kita datangi supaya bisa ngobrol sama mamamu. Gak hafal juga sih, tapi kayaknya mama suka ke pasar kalau hari libur. Oke, nanti kita selidiki. Tapi, masa mau ngobrol di pasar, kamu terima beres aja. Kamu akan aku perjuangkan sampai kita benar-benar sah di mata hukum. Aku mencubit hidung Utami. Terus, kenapa kamu gak lakuin rencana kamu itu dari dulu? Kan aku gak tahu dengan jelas duduk perkaranya. Alasan aja. Kamu gak beneran mau ngedapetin aku kan? Ya pasti serius dong, sayang. Kan aku sudah bilang bahwa temanku sudah berusaha mendekati mamamu, tapi belum bisa karena mamamu sangat tertutup. Alasannya gak masuk akal. Kenapa kamu mengandalkan teman-temanmu? Kenapa gak kamu sendiri yang langsung bertindak? Ya aku kan kerja di sini. Teman-temanku yang di Jawa yang mengusut hilangnya Dokter Utami, gak mudah minta izin ke Jawa, walaupun sudah dapat izin, belum tentu waktu cuti yang diberikan itu cukup untuk menyelesaikan masalah dengan orang tuamu dan Harun juga. Sudah jelas kamu gak serius. Gaya ngebos doang, gak ada hasil. Percuma aku nungguin kamu selama ini. Umpat Utami. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.